Mengapa saya istiqomah sampai detik-detik darah, Bang Uco? Ini darah nih, karena di Gen Malaka itu sempat pertumpahan darah, Bang Uco. Wah, tumpahan darah cuma Iya, lebam pimpinan sidang kita. Siapa itu? Adinda kita Mulyadi. Mulai dia ya. Pimpin- Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hadir ke tengah-tengah kita sore hari ini Ketua IPMBB versi Hilal, Stip BB ya. Ya, tempatnya di Stip BB kemarin ya. Nah, ini versi Stip BB. Kalau yang kemarin Selat Melaka. Iya. Oke. Ini apa kabarnya, Bung Hilal? Alhamdulillah. Bang Uco sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, itu yang paling penting ya kan, Bung. Syukur. Iya. Kemarin beliau berhalangan hadir hari Sabtu itu. Mestinya mereka berdua bisa duduk bersama ini. Tapi karena sesuatu hal, kesibukan lah ya, Bung ya. Apa waktu itu kejadian, Bung? Karena sudah seminggu, Iya. ada pula acara di Medan. Rencana kemarin kan mau di hari momen ulang tahun Batubara, Iya, betul. Bapak Bupati Iya. memberikan sembako untuk kawan-kawan kita yang mahasiswa perantauan di Batubara. Oh, iya, Bakti ini Sudah saya bakti sampaikan. sosial ya, bakti Iya, sosial. sama Iya. Bung Hanafi kan. Betul. Makanya, Bung Hanafi sampaikan sama salam sama Bung Uco. Minggu depan lah membilangkan hari ini. Iya, ini terkesan kita satu-satu, tapi mudah-mudahan ke depan bisa sekali dua ya. Amin. Oh, coba ceritakan, Bung, sebenarnya gimana kejadiannya itu sampai ada dua versi hari ini. Dan kami berharap suatu saat nanti di mana titik temu itu jumpa, itu harus sudah satu. Ya kan? Nah, gimana? Tolong ceritakan dulu, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kan? Inilah kalau Ustadz ini kan. Ini kalau Ustadz ini ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pemirsa Rumah Edukasi Kabupaten Batubara yang hari Podcast. ini- Podcast ya. Podcast Re-podcast, iya. Kabupaten Batubara. Hari ini yang sedang menonton kita, khususnya untuk masyarakat pemuda mahasiswa Batubara yang sedang menonton. Mungkin minggu lalu sahabat saya Bung Darmawan sudah banyak cerita mengenai tentang versi beliau. Iya. Beliau yang di Grand Malaka kan gitu kan, Grand Bang Uco, Malaka. kan? Versi Grand Malaka kita Versi buat Grand gitu aja Malaka. lah ya. Nah, Oke. versi Grand Malaka. Jadi sebenarnya di sini saya hadir, Bang Uco, bukan tangan kosong. Ada kita bawa berupa catatan Iya. untuk menepis Oke, kan gitu, untuk iya, menepis iya. menepis. Karena saya jujur Bang Uco, seminggu saya putar-putar aja video itu. Baru memperhatikan ya. Iya. Keren. Apa aja yang gue pengen sampaikan sama beliau kan begitu. Iya. Jadi, Tapi ke publiknya ini pula. Iya, Kan. Dia tak ada yang disembunyikan. Ya. betul. Jadi ingin saya sampaikan hari ini kan tersebar bahwasannya Hilal Isma seorang haus akan jabatan. Nah, itu yang kita Tangkap. buang jauh-jauh ini kan. Iya. Nah, Hilal Isma ada di di backup dari belakang misalnya. Ada senior yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecahkan nama IPMBB. Ini saya sampaikan kepada Bang Uco, kepada sahabat-sahabat yang di luar sana yang Kepada host lah, host. pada host juga. Podcast ya. Podcast. Hari ini saya murni hadir Bang Uco. Bayangkan Abang Uco, saya sudah berkeluarga, Iya, anak iya. istri. Iya. Kenapa kita komitmen Iya. untuk memperjuangkan IPMBB? Iya. Dan itu ketika kami sudah berjumpa Bang Uco, Iya. sudah saya sampaikan ke beliau bahwasannya saya pribadi tidak ada dikotomi ataupun di backup dari belakang. Murni saya memang hadir untuk membenahi IPMBB. Dan terlepas saya sampaikan kepada Bung Darmawan, mungkin Bung Darmawan hari ini menonton, di 2017-2018 Bang Uco, saya terpilih sebagai Ketua Komisariat IPMBB UIN 17-2018. Oke. Jadi ketika itu Bung Darmawan mengatakan sama saya, Bang Uco, Hilal menang karena saya tak main. Oh, panggilannya Syekh ya? Ya, Syekh. Iya, Karena keren. UIN itu. Iya, Bang Uco. betul. Nah, Hilal kenapa menang di pengurusan PK UIN ini karena saya tak main. Ser darah itu Bang Uco.
Dan saya buktikan di 2021 nih Bang Ucok. Saya bisa kan gitu, dan saya bisa. Alhamdulillah saya terpilih. Makanya kalau ada yang bertanya siapa terpilih ketua PB IPMBB 2021-2003, Hilal Isma SAG. Iya. Jadi kalau ada nanya-nanya siapa bisa dijawab, Hilal Isma SAG. Iya. Buatkan kami dulu kopi, salty kopi itu buatkan dulu. Iya, oke lanjut Bung. Jadi mengenai kejadian kronologisnya Bang Uco, ini saya sampaikan di tanggal 21 November 2021, tepatnya mubes di Aula Dinas Rumah Bupati waktu itu Bang Uco. Iya. Nah, Bang Uco sudah tahu, mungkin sudah dijelaskan bahwasannya isu di pukul 8.20 lewat 8, isu yang beredar di-stopkan mubes itu karena pihak kepolisian mau datang. Apa alasan pihak kepolisian datang? Karena kerumunan, keramaian, padahal di acara itu Bang Ucok sampai jam 10 batasnya. Iya. Seyogianya ketika jam 10 lewat baru bisa dibubarkan. Ini tidak Bang Ucok, masih pukul 8. Pukul 8 sudah ada isu oleh seseorang yang tidak tahu siapa yang di belakangnya. Yang jelas ada senior yang tidak bertanggung jawab menghubungi ketua demisioner. Waktu itu ketua demisioner meminta kepada pimpinan sidang untuk berhenti dan nespol. Dan polisinya memang benar-benar datang? Tidak ada Bang. Bah, ini Itu yang lanjut kita kesali kan gitu kan. Iya. Nah, jadi sampailah kami memang menunggu sampai jam 10 Bang Ucok. Iya. Ternyata tidak ada juga. Makanya biar supaya mubes itu tidak vakum ataupun tidak ada klimaksnya, tidak ada hasilnya, kami paksakan Bung Roji waktu itu yang dimisioner lama untuk menyampaikan LPJ-nya. Wah. Ketua lama ya? Ketua lama. Jadi acara mubes yang besar di aula itu ada klimaksnya Bang Ucok. Kalau nggak kita buat begitu tidak ada. Makanya alhamdulillah ketika di mubes aula dinas Bupati itu, rumah dinas Bupati, Bung Roji sudah dinyatakan dimisioner. Cuman yang kami herannya, saya harap mungkin Bang Roji nonton juga, Bang Ucok kan? Nontonnya itu nanti. Nonton kan? Saya berharap ketika seorang abang ada adik kandungnya yang memang bertarung, adik satu ataupun adik kedua, segianya dia jangan berpihak kepada adik pertama pun adik kedua Bang Ucok. Segianya dia harus menengah. Oh, ini dianggap keberpihakan ya? Betul. Dari demisioner? Dari demisioner. Mengapa begitu? Karena terbukti waktu di Komisariat UNA Bang Ucok. Beliau sudah demisioner, tetapi bisa membuka acara di sana. Itu kita sangat kesal Bang Ucok. Nanti hanya diduga enggak? Tidak, ada bukti dokumentasinya kan? Iya. Di situ bendahara juga hadir, Bung Azri. Makanya di situ kami sangat kok bisa begitu Bung Roji, yang awalnya kita melihat dan kita tahu karakter beliau itu seperti apa. Jadi curhat nih Bung ya. Iya, artinya biar supaya lepas juga kawan-kawan dari tim kita kan. Siap. Kan? Jadi waktu itu sepakat Bung Roji mengatakan di ruang aula dinas Bupati akan dilanjutkan seminggu kemudian di kampus TIP Batubara, bukan di Gen Malaga Bung. Di kampus TIP itu beliau langsung menyatakan. Ada bentuk videonya sama kita. Jadi ketika sudah menyatakan begitu, kami senang dong. Senang kan gitu, senang artinya kami pegang komitmen beliau. Bahkan beliau mengatakan Bang Ucok waktu itu, kalau memang malam ini mau dilanjutkan, saya siap melanjutkannya di STIP. Karena saya mengira kawan-kawan sudah capek, mungkin tidaklah. Itu kejadian itu di mana? Di rumah dinas Bupati masih. Ini masih berbicara di rumah ya, betul ya. Masih ketika dia menyampaikan LPJ, dia mengatakan kalau memang kawan-kawan tim Hilal dan lain sebagainya mau kita lanjutkan di STIP, kita lanjutkan malam ini katanya. Cuman saya bilang tak, karena mungkin Bang Daroji karena pukul sudah tidak memungkinkan. Jadi saya berharap minggu depan lah kan begitu kan. Kan. Jadi ketika sudah diskurs ini oleh pimpinan sidang kan, dan syogianya panitia dan ketua demisioner tidak ada haknya lagi Bang Ucok. Udah diambil alih lah itu ya. Sudah diambil alih oleh pimpinan sidang. Nyatanya mestinya seperti itu. Seperti itu dalam prosedurnya kan begitu Bang Ucok kan. Nyatanya
mereka buat di Gen Malaka, mereka berstatement bahwasannya calon-calon kandidat sudah dihubungi. Dan saya langsung klarifikasi dan tabayun. Saya hubungi Bung Roji, bahwasannya saya mengatakan Abang Da keliru. Kenapa keliru? Saya pribadi tidak ada Bang hubungi. Abang memberitahukan di hari Sabtu itu. Mengapa saya istiqomah sampai detik-detik darah, Bang Uco? Ini darah nih, karena di Gen Malaka itu sempat pertumpahan darah, Bang Uco. Tumpahan darah cuma? Iya, lebam pimpinan sidang kita. Siapa itu? Adinda kita Mulyadi. Mulyadi ya. Pimpinan sidang pertama. Iya. Nah, jadi nanti saya ceritakan itu, Bang Uco. Iya, boleh. Jadi boleh. saya tidak setuju, Bang Uco, diadakan di Gen Malaka. Karena mengapa? Bukan tempatnya, harinya. Saya minta sama Bang Roji, Bang, saya izin mohonlah diundur 1 hari aja di hari Minggu, agar kita ini memang memilih ketua secara betul-betul prosedural. Bukankah itu sudah menjadi kesepakatan awal atau memang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ke Grand Malaka? Itu cuma kejadian yang hadir di situ waktu itu ingat saya di KP Bang Ade. Salah satu yang hadir Faisal Akbar selaku ketua panitia. Tanggal berapa? Tanggal 30 November pukul 21. Berapa hari sebelum ke Grand Malaka itu? Setelah hampir seminggu. Hampir seminggu sebelum ke Grand Malaka ya? Iya, sebelum Oke. Grand Malaka. Di situ ada Bung Faisal Akbar, Dian Novita, Faisal Akbar, ketua panitia. Oke. Ketua panitia. Terkenal itu, aku pikir tadi dari Jakarta itu. Atala, Reza. Nah, jadi di situ sepakat bahwasannya panitia membuat di hari Sabtu. Pimpinan sidang tidak sepakat. Karena melihat PKPK waktu itu masih ujian, Bang Uco. Nah, jadi sudah PK dari ini awal peserta lah ya. Yes. Bagian daripada peserta. Dan bagian pada pemilihan. Pemilih ya, peserta Jadi, dan memilih. Ada 2 komisariat, pengurus komisariat, Bang Uco, tidak hadir di hari Sabtu itu karena ujian. Dan itu sudah saya sampaikan sama si Faisal. Dan Faisal mengatakan iya, Bang Uco. Makanya saya heran ketika saya telepon beliau iya, tapi ketika kenyataannya hasilnya berbeda. Dilanjutkan aja. Dilanjutkan juga. Padahal waktu itu Bang Uco semua tahu beliau itu sedang sakit. Saya Bung Faisal ini? Iya, saya bilang Adinda istirahat aja Adinda untuk supaya efektif ketika dilanjutkan di hari Minggu. Nah, ternyata tidak. Nah, dengan alasan ya saya yakin dan percaya mungkin Adinda kita hilaf pada waktu itu. Mungkin niatnya baik lah untuk positif dia, untuk supaya amanah lebih cepat. Nah, padahal segianya Bang Uco yang yang memang dibilang punya andil itu bukan panitia lagi, Bang Uco, sebenarnya. Karena kan sudah didivisioner kan waktu itu. Jadi yang diambil adalah sidang komite. Nah, itulah Bung Mulyadi. Karena pimpinan sidang pertama kan gitu. Ternyata berjalan dengan waktu tetap dilaksanakan juga. Tetap dilaksanakan juga, dan saya dan kawan-kawan hadir, Bang Uco. Saya memang nggak hadir, saya bilang ya karena saya sudah baca di sana. Ketika saya hadir itu konyol, Bang Uco. Kenapa saya bilang konyol? Karena mahasiswa di sana itu, mohon maafnya, mahasiswa pendukung mereka semua. Karena pendukung saya itu ujian. Jadi sebelum terjadi pemilihan distrik tuh, Bang Uco harus tahu, dan para pemirsa lah yang harus tahu juga. Jadi jangan mau dengar kabar hoax, kabar miring kan gitu. Artinya Hilalisme membuat IPMBB tandingan, IPMBB dualisme, tidak, Bang Uco. Jauh tidak ada niat Hilalisme itu, tidak ada seperti itu. Niat baik semuanya. Kenapa bisa terjadinya hal yang tak diinginkan seperti ini, Bang Uco? Yang pertama, bahwasannya ketika hari Sabtu itu kami sudah tidak setuju, tetapi tetap dilanjutkan. Yang kedua, ketika Sabtu itu tetap dilaksanakan, tim-tim kami tetap hadir di sana, Bang Uco. Ada Khairul Nijam, ada Bung Hanafi, mungkin Bang Uco kenal juga. Nah, Bung Hanafi itu kan memang tokoh pemuda yang luar biasa kan. Dia hadir di sana membawa nama pribadiku, Bang Uco. Jadi dia hadir di sana sebagai perwakilan dari Hilalisme. Udah setuju lah itu ya. Udah setuju. Artinya dia di sana untuk memang tidak akan ada dualisme. Keren itu. Makanya tim-timku ini bijaksana kali, Bang Uco. Lanjut. Padahal ada tim-tim lain juga bilang udah, karena dari awal sudah kita dikhianati, sudah dizolimi, kita buat aja gelar
duluan daripada mereka. Udah begitu. Cuman karena tim kita ini bijaksana, kita tidak mau membuat IPMBB ini hancur. Kita tidak mau IPMBB ini dualisme. Jadi tetaplah kami hadir di sana mewakili itu. Alhasil di pas skors sudah jur Isoma, Bang Ucok. Di Isoma yang hadir, yang kumpul di ruangan Gen Malaka itu ada sebuah ruangan, Bang Ucok. Iya. Nah, di situ Talawi itu ya. Di Gen Malaka itu, Tenggiram tuh. Di Gen Malaka itu di situ berkumpul Hanapi tadi, Dermawan Saryanto hadir di situ, Bang Ucok. Iya. Hadir, termasuk ketua demisioner juga hadir. Iya. Adinda kita Khairul Nijam hadir di situ, sepakat agar di Gen Malaka itu tidak ada pemilihan. Yang ada hanya membahas paripurna 3. Komisi A, Komisi B, Komisi C, membahas tentang ADRT ke depannya. Iya, betul. Jadi komitmen mufakat kawan-kawan ini di Gen Malaka itu tidak ada pemilihan ketua, Bang Ucok. Iya, santai. Tidak ada pemilihan Santai. ketua. Jangan tergesa-gesa. Jadi setelah pimpinan sidang melanjuti, ini sudah clear ini, Bang Ucok, kan sudah sampai sidang paripurna 3. Pimpinan sidang memberikan kode, ini dilanjuti apa diskor. Ternyata begitu juga nasib kami, Bang. Oke, tahan dulu biar enak kita bincang sore ini, minum kopi kita dulu. Masya Allah. Ini sponsor ini maksudnya? Sponsor. Endorse nih. Endorse ya? Solpi Kopi. Tapi hari ini kita nggak dapat yang di pers karena agak jauh kali ini buat sendiri. Tapi kopinya dari Solpi Kopi perdagangan. Oke. Mau sorot nggak? Kalau sorot gitu lah kan. Lanjut. Jadi ketika pimpinan sidang ingin men-skor, ketua demisioner berkhianat di awal perjanjian, disuruh tetap dilanjutkan. Jadi situlah banjir. Jadi orang-orang Bung Hilal di situ apa komentarnya? Ya, harus diskor, karena komitmen di awal diskors, dilanjutkan minggu depan. Ya. Disitulah baru terjadi pemilihan yang betul-betul pemilihan, Bang Ucok. Semestinya. Ya. Lanjut, Bung. Tapi kami dikhianati, Bang. Lagi-lagi kami dikhianati. Memang begitu. Seorang pemimpin itu kalau diuji dia cobaannya sangat besar. Iya. Ketika mendapatkan amanah itu, dia sangat-sangat terasa bagi dia. Karena mendapatkan itu sungguh berat, Bang Ucok. Kau ingat itu enggak kalau kau mau jadi pemimpin? Ini pelajaran. Lanjut. Jadi ketika dikhianati karena interupsi banyak, disitulah kursi melayang. Bang Ucok belum pernah naik kursi melayang kan? Ngeri nih Bang IPMBB ini, Bang Ucok. Iya. Iya, kalau nengok kursi melayang enggak, tapi bacok-bacokan dulu sering di PP. Tapi PP sekarang enggak lagi. Lanjut. Alhamdulillah IPMBB tidak sampai baca-baca. Iya, belum baca-baca. Cuma dinamika biasa lah, dinamika forum. Iya, tetapi yang kami sesali, Bang Ucok, padahal Adinda Mulyadi itu adian kita, jauh di bawah kita. Iya. Jauh di bawah kita. Bahkan yang meeting dia, yang mengepung dia itu senior dia, Bang Ucok. Macam mana abang mengapai adik, sungguh tega. Dipukuli atau hanya diamankan? Kalau tim kami mengamankan, Yeah. yang tim lain tuh ada yang menyekek. Memang kesalnya kami tidak ada bukti otentik video, karena memang kawan-kawan kami memang fokus menyelamatkan dia. Tapi ada bukti memang cedera di pipinya. Kalau pisum kena itu ya. Cuman nggak perlu ke situ. Betul, Bang Ucok. Jadi kami tidak sampai ke situ. Padahal banyak ini masukan, buktikan di media, di masyarakat, karena kemarin sempat dua kubu itu kan, Bang Ucok. Mana bukti visumnya, foto kan masukkan ke pers gitu. Tapi kami tidak mau seperti itu. Tak perlu itu. Lagian pun yang di sini pun yang bermain kita sama kita, Ya, kawan sama betul. kita kan. Ya, betul. Kenal ini, Bang Ucok. Adik-adik kita semua di sini. Di IPMB. Tapi seru nih, Bang Ucok. Seru kali kan. Terakhir disitulah kami bawa pimpinan sidang pertama ke klinik. Wah, ke klinik ya, Mbak Ucok. Parah nih. Iya. Karena apa kan, ke klinik, ternyata di situ pula kami tengok story terpilih Bung Dermawan Nasution. di saat Kami bawa ke klinik itu. Makanya kalau kemarin saya lihat podcast Bung Dermawan, beliau mengatakan beliau terpilih di 18 maghrib, kami 20 lewat. Karena memang beliau dulu yang membuat itu gitu. Kalau memang kemarin dia tidak membuat aklamasi, mungkin lista tidak akan ada itu. Saya yakin tidak akan ada itu, Bang Ucok. Karena posisi kami itu masih di klinik. Ketika memang
kami terkejut. Kenapa kok pimpinan sidang masih hidup Bang Uco? Sebenarnya kalau memang disuruh balik, pimpinan sidang harus bisa balik itu sebenarnya. Iya. Nah, karena memang kami lihat sudah story kawan-kawan terpilih Bung Darmawan sebagai aklamasi. Nah, disitulah terjadi yang sebenarnya kalau memang pemirsa mau tahu. Iya. Baru makanya kami buatlah di Stip Bang Uco dengan Hilal Ismat sebagai terpilih. Kalau dilihat sebagai struktural, mungkin para pemirsa lah yang melihat siapa yang benar siapa yang salah. Iya. Kalau saya pribadi mungkin dua-dua salah Bang Uco. Iya. Nah, saya akui itu Bang Uco. Bisa jadi dua-dua salah, bisa jadi dua-dua benar. Nah, karena ada yang bilang Hilal Isma itu cacat ADRT sudah kawin. Ya Bung Darmawan pun seperti itu. Ada juga ADRT-nya termasuk ya saya tahu karena saya satu kuliah Bang Uco, satu Stambuk. Dulu nih kami sebenarnya best friend Bang Uco. Macam garpu sama sendok. Ya, tapi sekarang pun masih best friend friend itu. juga masing-masing. Cuman perkara ini aja kan gitu kan. Kalaupun kami semalam berjumpa tetap kata apa senyum ramah kan gitu. Tinggal lagi mungkin ego masing-masing belum temu lah. Belum reda ya. Cuman saya berharap kita bisa berhadir berkumpul di podcast Bang Uco ini. Iya. Kan? Kita paskan nanti waktunya itu ya. Lanjut. Nah, jadi disitulah Bang Uco terpilihnya saya sebagai aklamasi dan kawan-kawan menanyakan siapa yang terpilih ya saya tetap optimis hari ini Hilal Isma Sahid. Iya. Alhamdulillah IPMBB hari ini punya 2 ketua ya, itu bagus itu ya kan. Lebih bagus 2 daripada 1 begitu ya. Aduh. Gini Bung. Dengan keadaan seperti ini, memang ini musimnya dua-dualisme. Tapi seandainya pernyataan Bung Darmawan kemarin, dia juga siap duduk bersama berangkulan. Pernyataan Bung juga, ini pengakuan hari ini juga siap untuk berangkulan, duduk bersama. Bagaimana konsepnya itu orang Bung lah ya. Tapi satu pemirsa, bahwa negara ini dimulai dari mahasiswa dan anak muda. Kita masih ingat 19 anak-anak, ada angkatan anak-anak seperti Bung Akbar Tanjung dan segala macam, mampu merubah keberadaan kepemimpinan bangsa ini. Kemudian kita mesti ingat yang baru saja terjadi 1998. Bagaimana yang dianggap pemerintahan saat itu tiran berhasil dilumpuhkan atau diganti oleh keinginan para mahasiswa. Jadi mahasiswa adalah aset kita, terutama mahasiswa batubara pasti menjadi aset batubara. Kami berharap Bung juga satu titik bisa ketemu dengan Bung Darmawan ya, biar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kami rakyat batubara ya butuh orang-orang Bung. Pesannya Bung, pesannya dengan keadaan ini apa? Coba ceritakan dulu. Jadi cakap mana aja Bung, cakapkan. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya Bang Uco kepada pemirsa, jangan terlalu liar berpikir sehingga membuat opini-opini yang tidak baik untuk orang dia yang dinilainya dan untuk kepribadian dia. Dan yang kedua, mari sama-sama kita pemuda khususnya mahasiswa dan masyarakat batubara hari ini stoplah baperan-baperan. Yang kita butuh hari ini ialah berperan. Jadi kalau masukan-masukan dari omongan-omongan miring Bang Uco, apa yang Hilal inginkan sebagai ketua IPMBB ini? Saya sampaikan kepada kawan-kawan yang di sana, hari ini jangan pernah berpikir Bang Uco apa yang IPMBB berikan kepada kita. Tapi berpikirlah apa yang kita berikan kepada IPMBB. Begitu juga kita untuk di Batubara ini. Betul. Jangan kita berpikir apa yang Kabupaten Batubara ini berikan kepada kita. Betul. Tapi kita berpikir bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak untuk Kabupaten Batubara. Ini masih bulan bulan ulang tahun Batubara ya. Kami setidaknya dulu waktu muda seperti kalian, walaupun nggak banyak, sedikit memberi andil untuk pemekaran ini. Artinya kalian sekarang sebagai generasi penerus kami, ya siap-siap juga untuk mengisi kemerdekaan ini. Kemerdekaan Batubara ini nggak bisa dipungkiri, sejarah mencatatkan kita, abang-abang kalian yang lain, bahwa kita benar-benar kemarin berjuang untuk pemekaran itu kan. Jadi kalau
kalau kalian berantem ini. Tapi saya beranggapan ini bukan berantem. Tidak ada berantem. Kami beranggapan ini dinamika. Dinamika proses pembelajaran. Oh iya supaya makin keren ya kan. Makin. Pas kan dulu ceritakan sama Bung Darmawan, mana tahu dia menonton ini nanti bisa kalau mau duduk bersama silakan. Untuk sahabatku. Ih keren woy, keren. Iya mantap. Untuk sahabatku Darmawan Saryanto Nasution. Iya. Yang dulu kita sama-sama berjuang. Sama-sama UIN ya? Iya. Lanjut. Sama-sama berjuang. Bagaimana kita dulu pernah berpikir Pulau Salahnamo, Pulau Pandang, yang hari ini, yang dulu banyak diambil SDM-nya sama orang-orang Medan, orang Siantar. Jadi guide travel Oden itu, Bang Uco, itu sama-sama kami berpikir itu waktu itu, Bang Uco. Dan saya ikut kontribusi. Buat ini kece-kece ini. Kece-kece ini bahasa kita ya betul. Iya betul. Banyak kita gagasan, turun ke lapangan sama-sama untuk batu bara ini kan gitu. Jadi seyogianya, ayo kita flashback ke belakang, sama-sama kita macam mana lah ya seyogianya kita berteman. Iya betul. Tidak ada kepentingan apapun, tulus berteman, murni. Alhamdulillah. Kan gitu kan? Keren. Cuman saya berharap juga untuk adik-adik yang memang hari ini mengatakan kubu Darmawan, kubu Hilal itu tidak ada. Hari ini kita sama-sama dalam satu payung, dalam satu wadah, yaitu Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Batubara. Cuman saya sampaikan kepada ayahandaku tercinta yang hari ini di IPMBB nama beliau sangat harum, yaitu Abangda Elvi Haris. Iya. Oh, Bang Elvi apa ya? Bang Elvi Haris, Ketua Becukai Kuanam, Bang. Jadi saya berharap kepada beliau ini ayah kami di IPMBB, Bang. Jadi saya berharap seyogianya ketika ada anak ini kan ibaratnya berkelahi nih, berkelahi minta permen misalnya, ya bagiku permen ya. Seyogianya seorang ayah itu tidaklah berpihak ke satu anak. Tapi nggak berpihaknya beliau kan? Kalau saya lihat hampir ke situ, Bang. Oh iya. Nah, hampir ke situ. Kenapa bilang hampir ke situ? Karena beliau buat statement dan itu viral juga, Bang, di WA juga, bahwasannya saya selaku Dewan Pengawas menyatakan tegas dengan terpilihnya yang sah Ketua PB IPMBB terpilih Darmawan Saryanto Nasution. Itu yang saya kesali, Bang. Hari ini pun hal-hal begitu nggak perlu diungkit lagi ya kan. Makanya saya bilang mari sama-sama kita duduk bareng kan, jangan terlalu terlalu berpikir liar kan gitu kepada Dinda. Yang hari ini mungkin Abangda pikir ada orang yang belakangan Dinda, tidak ada. Hari ini memang full untuk kepentingan IPMBB. Kan gitu. Jadi kalau melihat kisah ini dua sahabat saya anggap bukan saling bertarung, namun ini lagi uji kesaktian. Tapi pada ujungnya kita meyakini dan sama-sama kita doakan bahwa mereka pasti duduk bersama. Ketika dulu bisa bersama berbagi cinta, berbagi rasa, kenapa pula hari ini tidak? Iya. Saya rasa itu dulu. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Nah, sampaikan dulu. Mana tahu ada lagi mau disampaikan? Untuk seniorku, untuk kawan-kawanku, untuk sahabat-sahabatku yang hari ini berpikir Hilal itu haus akan jabatan, mohon maaf mungkin sudah ditepis hari ini. Yang sempat juga berpikir ya udahlah kalau memang Bung Hilal itu mau jadi ketua, buatlah ketua organisasi baru, kata sempat kayak gitu ngomong. Sedih kita nengok Bang Uco. Iya, kenapa lah seperti itu kan? Betul, artinya kita memang betul-betul niat untuk memperbaiki IPMBB. Alhamdulillah di hari ulang tahun Batubara kemarin IPMBB cabang internasional Mesir, alhamdulillah sudah ada. Waduh, ini baru terbuka ini. Kemarin versi Darmawan ada Yaman. Ini cabang Mesir. Mesir. Rakyat Batubara sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa. Lihatlah saat mereka masih katakan bermain-main seperti ini, tapi mampu menciptakan dua cabang internasional di PBB itu. Satu Yaman, satu Mesir. Seandainya mereka bersatu, dan mari kita doakan bersama supaya mereka betul-betul satu, pasti akan banyak cabang-cabang luar negeri lainnya. Amin. Dan itu akan bermanfaat ke depannya. Apa harapan Bung dengan IPMBB ini, dengan terbukanya cabang luar negeri dan segala macam?
Saya berharap untuk kawan-kawan lebih peka dengan kedaerahan. Hari ini Gubernur Bapak Edi Rahmayadi menyampaikan bahwasannya Kabupaten Batubara akan menjadi Dubai. Dubai Indonesia ya. Dubai Indonesia dan Dubai Sumatera Utara. Makanya kita lihat potensi Batubara ini sangat besar, Bang Ucok. Ya. Kenapa mesti orang lain yang menikmati rumah kita itu sendiri? Keren. Kalau memang kita sebagai pemuda mampu, kenapa tidak mungkin kan gitu? Jadi boleh ku sampaikan seperti yang disampaikan kemarin ke Bung Darmawan ya. Kita orang Batubara, kita anak negeri ini, jangan sampai jadi turis di negeri sendiri. Masya Allah. Oh iya, itu aku dengar juga. Jangan sampai jadi turis. Untuk itu kita harus bersatu, benar-benar bersatu. Kalau tidak, kekayaan alam dan kesempatan yang kita miliki pasti dirampas orang. Anak Batubara pasti bisa. Terima kasih Bang Ucok. Iya, sama. Sehat selalu Bang Ucok. Iya.